Kaisar Naga Abadi Chapter 3241 Bahasa Indonesia. Bab 3241, Bab 3241 Aturan. Platform api penyucian dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah-wilayah tersebut dibagi menurut basis kultivasi yang berbeda. Satu wilayah adalah dari tingkat pertama hingga ketiga alam God King. Wilayah lainnya adalah dari tingkat keempat hingga keenam alam God King. Wilayah lainnya adalah dari tingkat ke-7 hingga ke-9 alam God King. Orang-orang dengan basis kultivasi yang sesuai hanya dapat bertarung di area tertentu. Misalnya, Raja Dewa tingkat pertama hingga ketiga hanya dapat bertarung di area pertama. Tentu saja, mereka juga dapat pergi ke area kedua. Area ketiga hanyalah tempat mencari kematian. Sedangkan bagi mereka yang tingkat kultivasinya tinggi, mereka tidak bisa memasuki area level rendah untuk bertarung. Cui Wei menjelaskan. Jadi dibagi menjadi beberapa wilayah. Jantung Luming berdebar kencang dan dia merasa kasihan. Jika dia tahu bahwa panggung api penyucian terbagi menjadi beberapa area, dia pasti akan datang ke panggung api penyucian untuk bertarung. Dari tahap pertama hingga tahap ketiga alam Dewa Raja, dia tidak takut pada siapapun, kecuali jika dia bertemu orang aneh seperti di Jianyi. Saudara Luming, ke daerah mana kamu akan pergi? Cui Wei bertanya. Wilayah pertama, tentu saja, kata Luming. Wilayah pertama adalah untuk level pertama hingga ketiga dari alam God King. Wilayah kedua adalah untuk level keempat hingga keenam dari alam God King. Wilayah ketiga adalah untuk level ke-7 hingga ke-9 dari alam God King. Saat memasuki arena purgatori, Anda bisa mendapatkan topeng. Mengenakan topeng ini dapat menyembunyikan identitas Anda, jadi jika Anda bertarung di arena purgatori, tidak ada yang akan tahu identitas Anda. Sumber.com, diperbarui pada NONU, S Omicron. Kata Cui Wei. Ketiganya memasuki distrik pertama dan dihentikan oleh para penjaga. Setelah mengisi informasi, mereka masing-masing menerima topeng Asura. Setelah mengenakan topeng Asura, energi menakjubkan segera menyebar dari topeng, berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti tubuh mereka. Luming mengamati Qiu Yue dan Cui Wei dan menyadari bahwa dia hampir tidak dapat mengenali sosok mereka. Dia hampir tidak dapat mengenali bahwa mereka adalah perempuan, tetapi warna pakaian dan penampilan mereka semuanya terhalang. Bahkan indera spiritualnya tidak dapat melihat mereka. Tidak buruk. Luming tersenyum. Akan lebih baik jika dia bisa menyembunyikan identitasnya dan memperoleh poin. Luming memiliki banyak musuh. Jika dia tidak menyembunyikan identitasnya, dia takut akan menjadi sasaran. Di topeng Asura mereka ada sebuah angka. Luming berusia 11.111 tahun, Qiu Yue berusia 1.112 tahun, dan Cui Wei berusia 1.113 tahun. Setelah mengenakan topeng, mereka bertiga masuk. Panggung api penyucian sebenarnya adalah sebuah arena. Ada arena pertarungan besar di tengahnya, dan di sekelilingnya terdapat deretan kursi untuk banyak penonton. Akan tetapi, mereka yang memasuki tempat ini semuanya mengenakan topeng Asura, jadi mustahil untuk mengenali penampilan mereka yang sebenarnya. Pada saat ini, kerumunan bersorak, dan di atas ring pertarungan, dua sosok tengah bertarung dengan sengit. Wajah kedua orang yang sedang berkelahi itu tidak terlihat jelas. Yang terlihat hanya samar-samar bahwa mereka berdua adalah laki-laki. Yang satu berbadan kekar dan yang satu lagi tinggi dan kurus. Keduanya bertarung dengan sengit, dan pertarungannya sangat sengit. Keduanya berada di alam Raja Dewa tingkat ketiga dan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Pada kenyataannya, bisa memasuki Akademi Suci Kerajaan Void Agung adalah bukti dari bakat seseorang. Lebih jauh lagi, setelah berkultivasi di Akademi Suci Kerajaan Void Agung selama bertahun-tahun, kebanyakan orang akan mampu membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Keduanya bertarung dengan 100 jurus. Pada akhirnya, pria jangkung dan kurus itu tidak sebanding dengannya. Ia menemukan kesempatan dan dengan putus asa bergegas turun ke panggung pertarungan. Pada akhirnya, ia dipaksa turun ke panggung pertarungan. Nomor 3689 menang. Ini adalah 3 kemenangan beruntun, dan dia telah memperoleh 3 poin purgatori. Sebuah suara berat bergema di seluruh area.
Poin di sini dihitung berdasarkan jumlah kemenangan. Satu kemenangan akan memberi Anda 1 poin. Jika Anda menang 2 kali, Anda akan mendapat 2 poin. Ditambah dengan poin sebelumnya, Anda akan mendapat 3 poin. Jika saya menang 3 kali berturut-turut, saya akan mendapatkan 3 poin sekaligus. Selain poin dari sebelumnya, saya akan mendapatkan 6 poin, dan seterusnya. Cui Wei mengirimkan suaranya kepada Lu Ming dan Qiu Yue dan mulai memperkenalkan tempat itu. Lu Ming mengerti. Di tempat ini, semakin banyak kemenangan beruntun yang diraih, semakin banyak poin yang akan diperoleh. Namun, di tempat ini, pertempuran tidak terbatas pada 1 orang saja. Jika beberapa orang memenangkan terlalu banyak pertempuran berturut-turut, orang yang bertanggung jawab atas panggung purgatori akan mengatur lebih banyak orang untuk bergabung untuk melawan 1 orang. Misalnya, jika seseorang terus bertarung setelah memenangkan 50 pertandingan berturut-turut, ia mungkin harus menghadapi situasi di mana banyak orang bergabung. Konon, Jing Yu adalah orang yang memegang rekor di arena api penyucian. Rekor tertingginya adalah saat menantang 99 ahli sekaligus. Cui Wei terus menjelaskan. Jing Yu lagi. Hati Lu Ming tergerak. Dia menyadari bahwa banyak catatan di Akademi Suci Kerajaan yang hampa besar disimpan oleh Jing Yu. Dari sini, orang bisa melihat betapa berbakatnya Jing Yu saat itu. Tidak berlebihan jika menyebutnya orang nomor 1 dalam sejarah dinasti suci kekosongan besar. Dia melawan 99 orang sekaligus. Dia benar-benar kuat. Lu Ming menghela napas. Semua orang di sini adalah ahli kesombongan surgawi. Sangat mengerikan bisa melawan 99 orang sekaligus. Tentu saja, ini juga tergantung pada keberuntungan. Jika Anda bertemu dengan orang yang sangat hebat seperti Anda tidak akan bisa menantang begitu banyak orang sekaligus. Cui berkata sambil tersenyum. Kemudian, Cui Wei memperkenalkan aturan platform purgatori. Tidak ada tabu di arena api penyucian. Seseorang harus bertanggung jawab atas hidup dan matinya sendiri. Bahkan jika mereka mati di arena, tidak ada yang peduli. Pada saat yang sama, mengakui kekalahan dengan mulut tidak dihitung sebagai mengakui kekalahan. Jika dia ingin mengaku kalah, dia harus segera turun ke arena pertarungan. Baru setelah itu pihak lawan akan berhenti mengejarnya. Nomor 3689, apakah Anda ingin melanjutkan tantangan ini? Suara berat itu terdengar. Lanjutkan tantangannya. Nomor 3689 terjawab. Aku akan melawanmu. Begitu nomor 3689 menyelesaikan kata-katanya, sesosok tubuh bergegas menuju ring pertarungan. Kerumunan melihat angka pada topeng itu adalah 5555. Membunuh. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, keduanya mulai bertarung dengan sengit. Keduanya berada di level ketiga alam Raja Dewa. Pertarungan itu sangat sengit. Setelah lebih dari 100 gerakan, nomor 5555 akhirnya menang, mengakhiri 3 kemenangan berturut-turut milik lawannya. Akan tetapi, meskipun nomor 5555 telah mengalahkan lawannya, ia juga terluka dan tidak dapat melanjutkan tantangan. Tuan muda, saya akan mencoba. Qiu Yue mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming, tampak bersemangat untuk mencoba. Pergi, hati-hati, Lu Ming mendesak. Jangan khawatir. Qiu Yue tersenyum, melayang, dan mendarat di ring pertarungan. Kemudian, auranya menyebar, memperlihatkan basis kultivasi God King tingkat ketiga miliknya. Dari tingkat ketiga ke tingkat keempat, ada celah yang tidak mudah ditembus. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, basis kultivasi Qiu Yue telah mencapai puncak alam Dewa Raja tingkat ketiga. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat keempat. Qiu Yue telah terjebak di alam ini selama 100 tahun. Namun, Lu Ming memperkirakan bahwa Qiu Yue akan segera mencapai terobosan. Melihat sosoknya, dia adalah seorang gadis kecil. Haha, aku paling suka menyiksa gadis kecil. Serahkan saja padaku. Terdengar suara kasar, lalu sesosok tubuh mendarat di ring pertarungan. Gadis kecil, aku tidak tega membunuhmu. Minggir dari panggung pertarungan. Pria itu berteriak dan meninju Qiu Yue. Orang ini juga berada di tingkat ketiga alam Raja Dewa.
Asyik, Qiu Yue menebas pedangnya dan menghancurkan pertahanan pria itu. Pria itu menjerit dan terlempar ke belakang, jatuh terguling-guling di arena pertarungan. Ia memuntahkan darah dan luka tusuk muncul di dadanya. Tubuhnya hampir terpotong dua. Kaisar Naga Abadi Chapter 3242 Bahasa Indonesia. Bab 3242, cukup sederhana. Qiu Yue mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Tentu saja, Qiu Yue telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Enyah, kata Qiu Yue. Dia sengaja mengubah suaranya agar terdengar sangat dingin. Pria itu buru-buru berguling dan merangkak keluar dari ring pertarungan. Nomor 11.112 telah menang dan memperoleh 1 poin neraka. Apakah Anda ingin melanjutkan? Petik 2. Sebuah suara berat terdengar. Melanjutkan, kata Qiu Yue. Saat berikutnya, orang lain bergegas ke gelanggang pertarungan untuk bertarung dengan Qiu Yue, tetapi dia juga dengan mudah dikalahkan olehnya. Sejujurnya, tidak banyak orang yang cocok dengan Qiu Yue. Alasan mengapa Qiu Yue kalah dari Su Wuya adalah karena kultivasinya telah mencapai alam dewa tingkat keempat. Jika mereka berada di level yang sama, Qiu Yue mungkin bisa mengalahkan Su Wuya. Sumber.com, diperbarui pada 0nu.s Omicron. Sekarang, Qiu Yue telah mencapai puncak langit ketiga alam Raja Dewa. Setelah 300 tahun berkultivasi, dia telah meningkat dalam segala aspek dan bahkan menjadi lebih kuat. Mereka semua adalah Raja Dewa tingkat ketiga, tapi mereka praktis menyapu bersih segalanya. Tidak lama setelah itu, Qiu Yue telah meraih 50 kemenangan berturut-turut. Setelah 50 kemenangan berturut-turut, Qiu Yue memperoleh total 1275 poin. 1 poin cukup untuk 1 hari bercocok tanam di Taman Gambar Dewa. Dengan 1275 poin, ia bisa berkultivasi selama beberapa tahun. Poin ini cukup mudah diperoleh. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Jika orang lain mendengar ini, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Bahkan jika yang lain memperoleh poin, mereka harus bertarung sampai mati dan bergantung pada keberuntungan. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin bertemu orang yang kejam dan kehilangan nyawa mereka di sini. Bagaimana cara mudah untuk memperolehnya? Penonton di sekitarnya tercengang. Sungguh favorit surga yang mengerikan. Dia benar-benar memenangkan 50 kemenangan berturut-turut. Sudah lama sejak favorit surga yang mengerikan seperti itu muncul di wilayah pertama. Benar sekali. Sejak para jenius papan atas berhasil mencapai alam Raja Dewa tingkat 4, tidak ada seorang pun yang mampu memenangkan 50 kemenangan berturut-turut. Banyak orang sedang berdiskusi. Bukannya tidak ada orang yang berhasil meraih 50 kemenangan berturut-turut. Beberapa jenius teratas dari kelompok siswa sebelumnya juga telah dikalahkan. Namun, sejak orang-orang itu berhasil menembus alam God King tingkat keempat, tidak ada seorang pun di wilayah pertama yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Mungkinkah dia salah satu jenius teratas di kelompok mahasiswa baru ini? Petik 2. Ya, pasti begitu. Kudengar ada banyak murid favorit surga yang menakutkan di kelompok siswa baru ini. Mereka sangat kuat dan telah melampaui banyak kelompok sebelumnya. Bahkan ada yang bilang kalau angkatan tahun ini adalah angkatan terkuat sepanjang sejarah. Orang ini pastilah orang yang paling difavoritkan di antara para mahasiswa baru. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara diskusi. Nomor 11.112, apakah Anda ingin melanjutkan tantangan ini? Suara berat itu terdengar lagi. Bertarung. Qiu Yue ingin melanjutkan tantangannya. Baiklah, tapi aku harus membuat beberapa pengaturan. Suara berat itu terdengar, dan tak lama kemudian, 3 sosok bergegas memasuki ring pertarungan. Benar saja, platform api penyucian telah mulai mengatur banyak orang untuk menantang Qiu Yue. Jelaslah bahwa tidak ada seorang pun di bawah tingkat keempat alam Raja Dewa yang dapat menandingi Qiu Yue. Mereka hanya dapat mengatur lebih banyak orang untuk melawannya. Akan tetapi, meskipun mereka bertiga bekerja sama, mereka bukanlah tandingan Qiu Yue. Kemenangan beruntun Qiu Yue terus berlanjut. Jumlah orang yang dikirim platform Purgatory juga meningkat. Pada awalnya berjumlah 3, kemudian 4,
dan kemudian bertambah menjadi lebih dari 20. Banyak orang terkesiap. 20 orang ini bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah kesayangan surga. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat. Meskipun begitu banyak dari mereka bekerja sama, mereka bukanlah tandingan Qiu Yue. Setelah itu, Qiu Yue hanya berhenti setelah dia memenangkan 100 pertempuran. Tantangan yang terus-menerus menghabiskan banyak kekuatan surgawi. Setelah 100 kemenangan berturut-turut, Qiu Yue telah memperoleh total 5.050 poin. Hal ini membuat mata banyak orang terbakar karena iri. 5.050 poin cukup untuk berkultivasi di Taman Patung Dewa selama lebih dari 10 tahun. Setelah Qiu Yue menyelesaikan tantangannya, dia kembali ke tribun. Nona cantik, bisakah kau menjual beberapa poin kepadaku? Aku bersedia membayar banyak uang. Pergilah, Nona cantik. Jual saja padaku. Aku bersedia membayar apapun, termasuk tubuhku. Enyahlah kau tak tahu malu. Seketika, banyak orang mengelilingi Qiu Yue, ingin membeli poin. Suasana menjadi riuh. Titik api penyucian dapat dibeli dan dijual. Saya tidak akan menjual. Wajah Qiu Yue dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Orang-orang itu hanya bisa diam. Saya akan mencoba. Lu Ming tersenyum dan berlari ke ring pertarungan. Setelah bergegas ke gelanggang pertarungan, Lu Ming melepaskan kultivasinya. Aura Raja Dewa tingkat kedua ditampilkan sepenuhnya. Tingkat kedua alam Dewa Raja. Bagus, orang ini milikku. Seketika mata seseorang berbinar dan dia pun bergegas memasuki ring pertarungan. Dilihat dari sosoknya, dia juga seorang pemuda kekar. Tingginya sekitar 3 meter, jadi dia seharusnya bukan manusia. Dan EBSCP, aura lelaki itu menunjukkan bahwa ia juga berada di tingkat kedua alam Raja Dewa. Ledakan. Pria itu melangkah maju, dan tanah bergemuruh saat ia menyerang Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan tombak panjang dan menusukkannya ke arah pria itu. Suara keras terdengar saat mereka berdua saling beradu. Kemudian, mereka berdua mundur beberapa langkah. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming berseru kaget dan tampak sangat serius. Tentu saja, Lu Ming hanya berpura-pura. Jika dia sedikit lebih serius, dia bisa dengan mudah membunuh pihak lain dalam hitungan detik. Namun, bagaimana jika dia memperlihatkan kekuatannya di awal dan membuat orang-orang di belakangnya takut? Oleh karena itu, ia harus bersikap rendah hati di awal dan memperlihatkan kultivasi yang sedikit lebih lemah. Dengan cara ini, ia dapat menarik orang untuk datang dan menantangnya terus-menerus. Ketika kemenangan beruntun meningkat, memenangkan satu ronde lagi akan bernilai banyak poin. Oleh karena itu, Lu Ming berpura-pura mengerahkan seluruh kemampuannya dan bertarung sengit dengan pemuda kekar itu. Setelah puluhan gerakan, Lu Ming akhirnya berhasil merobohkan lawannya dari ring pertarungan dengan satu pukulan, seolah-olah ia menang dengan selisih tipis. Nomor 11.111, menang, 1 poin. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Sebuah suara berat terdengar. Melanjutkan. Lu Ming berpura-pura menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, kekuatan orang ini juga biasa saja. Aku akan melawannya. Seketika, seseorang bergegas ke arena pertarungan. Dia juga seorang Raja Dewa tingkat kedua dan kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat dari orang sebelumnya. Setelah itu, Lu Ming berpura-pura bertarung dengan orang tersebut selama puluhan gerakan dan meledakkannya keluar dari ring pertarungan. Setelah pertempuran, dia tampak seperti akan mati. Seperti yang diharapkan, orang lain terus menantang. Dengan cara ini, Lu Ming telah memenangkan 15 ronde berturut-turut. Setelah setiap pertempuran, dia tampak seperti akan mati. Namun, setiap kali seseorang naik, mereka akan terlempar dari panggung pertempuran. Yang lainnya akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Apakah orang ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Dia terlihat seperti sedang berada di ambang kematian setiap saat, tetapi orang yang lebih kuat pun kalah darinya. Orang ini jelas-jelas berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Betapa menyeramkannya. Terjadi gelombang omelan. Akan tetapi, ada pula yang tidak percaya pada ajaran sesat.
Aku tidak percaya dia tidak percaya diri dengan kekuatan tempurnya. Aku akan pergi menemuinya. Orang lain bergegas ke ring pertarungan untuk bertarung dengan Lu Ming, tetapi hasilnya sama saja. Bahkan jika seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga naik, hasilnya akan sama saja. Namun, masih ada orang yang maju untuk menantang Lu Ming. Yang terpenting adalah Lu Ming sangat lembut. Semua penantang paling banyak terluka olehnya dan terlempar dari arena pertarungan. Dia tidak membunuh satu pun. Jika Lu Ming kejam, tidak akan banyak orang yang menantangnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3243 Bahasa Indonesia. Bab 3243, Lu Ming dalam bahaya. Tak lama kemudian, kemenangan beruntun Lu Ming mencapai 50 kemenangan berturut-turut. Apakah ada yang ingin menantang saya? Saya katakan, saya benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lu Ming berteriak. Oh, kamu sungguh tidak tahu malu. Seseorang mencaci maki. Mereka 100% yakin bahwa Lu Ming berpura-pura lemah. Dia begitu kuat sehingga dia sengaja menarik orang untuk menantangnya. Lu Ming menyentuh hidungnya tanpa berkata apa-apa. Sepertinya dia harus menunggu arena api penyucian untuk mengatur lebih banyak orang untuk menantangnya. Aku akan melawanmu. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Kemudian, sesosok tubuh bergegas memasuki arena pertarungan. Melihat sosok orang ini, dia seharusnya adalah seorang pria muda dengan tubuh kecil dan kurus. Lu Ming tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan bahaya dari pemuda ini. Indra spiritual Lu Ming sangat tajam. Dalam keadaan normal, indranya tidak akan salah. Asyik. Pada saat ini, sosok pihak lain melintas dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Sumber.com, diperbarui pada Enon GOS. Bagaikan kilatan cahaya, cahaya pedang yang mengerikan meledak dan menebas kepala Lu Ming. Ini adalah jurus mematikan yang ingin membunuh Lu Ming. Sungguh niat membunuh yang kuat. Orang ini ingin membunuhku. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya dan menangkis serangan orang itu. Dengan bunyi dentang, sosok orang itu melesat dan muncul kembali di belakang Lu Ming, sambil menebas dengan pedangnya. Tombak panjang Lu Ming menyapu, tetapi sosok orang itu melintas lagi dan muncul di arah lain. Astaga astaga. Cahaya pedang menyala dan ratusan cahaya pedang menyelimuti Lu Ming. Enyah. Kekuatan suci dalam tubuh Lu Ming meledak dan sinar tombak besar menyapu. Baru saja, Lu Ming sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, ia mengaktifkan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 4 kali lipat. Kekuatan surgawi menyembur keluar dan ia ingin meledakkan pihak lain. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Cahaya pedang lawannya tiba-tiba membesar. Cahaya pedang yang mengejutkan dan mengerikan itu langsung menghancurkan cahaya tombak Lu Ming dan melesat ke kepala Lu Ming. Raja Dewa tingkat 6. Lu Ming meraung marah. Kultivasi orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat ke-6 alam Raja Surgawi. Dia telah menyembunyikannya selama ini. Sekarang setelah tiba-tiba meledak, jelas bahwa dia ingin membunuh Lu Ming. Jika orang biasa, mereka pasti tidak akan mampu menghalanginya dan akan terbunuh. Namun, indera tajam Lu Ming telah merasakan bahaya sejak awal. Oleh karena itu, dia selalu waspada. Ledakan. Dan EBSP, Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Pada saat yang sama, pintu dominasi muncul di depannya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Lu Ming tidak peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dentang. Ketika cahaya pedang mengenai gerbang dewa bergetar hebat. Retakan muncul di sana, lalu meledak. Puci. Cahaya pedang yang tersisa menebas tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terhuyung mundur. Lu Ming sekarang dalam wujud dewa kuno berbaju besi hijau, tetapi sisik hijau di tubuhnya telah terpotong, meninggalkan bekas berdarah. Lu Ming mundur dengan cepat, ingin keluar dari ring pertarungan. Membunuh. Pihak lain berteriak dan cahaya pedang itu meluas, berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan dan menyerbu ke arah Lu Ming. Kekuatan tempur orang ini sangatlah hebat.
Dan EBSCP, dia tidak hanya mencapai tingkat ke-6 alam Raja Dewa, tetapi dia juga telah membangkitkan faktor kekuatan dewanya 2 kali. Meskipun Lu Ming telah menembus tingkat kedua alam Raja Surgawi, dia masih belum sebanding dengan mereka. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Tombak dominasi. Lu Ming menggeram dan menggunakan tombak dewa yang mendominasi. Dia menusukkan tombak itu ke arah cahaya pedang. Pada saat yang sama, rantai es terbang keluar dan membentuk perisai di depannya. Namun, cahaya pedang lawannya sangat mengerikan. Pedang itu menembus rantai es dan bertabrakan dengan tombak dominasi. Tombak Dewa Tirani itu bergetar hebat, dan retakan muncul di permukaannya. Kaca, tombak Dewa Tirani juga mulai meledak. Namun pada akhirnya, dia berhasil menghalangi gerakan lawan. Untungnya, Lu Ming telah berhasil menembus alam Raja Dewa tingkat kedua. Jika dia masih berada di alam Raja Dewa tingkat pertama, dia pasti sudah terbunuh dalam 2 serangan. Pada saat ini, Lu Ming memanfaatkan tekanan untuk mundur dan bergegas keluar dari ring pertarungan. Namun, pihak lain tidak berniat untuk berhenti. Sekali lagi, dia menyerang Lu Ming. Cahaya pedang menyala dan sangat menakutkan. Dia tidak datang ke sini untuk bersaing dengan Lu Ming. Dia datang ke sini untuk membunuh Lu Ming. Semua ini terjadi terlalu cepat. Cepat sekali. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Tuan muda, Qiu Yue bahkan lebih terkejut. Dia bergegas ke arah Lu Ming, ingin membantunya. Namun, sudah terlambat. Tebasan ketiga lawan ditujukan pada Lu Ming. Blokir, blokir, kita harus blokir. Lu Ming meraung. Asal dia bisa menangkis serangan ini, dia mungkin bisa diselamatkan. Platform api penyucian memiliki aturannya sendiri. Meskipun mereka yang memiliki kultivasi tinggi diizinkan untuk mengawasi area pertama, hanya mereka yang berada di bawah level keempat alam God King yang diizinkan untuk bertarung. Orang ini jelas telah melanggar aturan, dan para ahli di arena api penyucian pasti akan mengambil tindakan. Asal dia bisa menghalangi gerakan ini, mungkin itu sudah cukup. Pada saat ini, semangat Lu Ming sangat terkonsentrasi. Formula pertempuran, kekuatan tempur 5 kali lipat, rantai es, perwujudan naga surgawi. Lu Ming meraung dalam hatinya. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Setelah beberapa ratus tahun berkultivasi, kemungkinan memicu formula pertempuran jauh lebih tinggi. Sekarang 1 dari 10. Sekarang dia sangat fokus, dia berhasil memicunya. Pada saat yang sama, 49 naga surgawi bercakar 999 terbentuk di kehampaan. Ini adalah hasil dari kultivasi Lu Ming selama kurun waktu ini. Dia juga telah membuat kemajuan besar dalam teknik perwujudan naga surgawi dan dapat memadatkan 49 naga surgawi 9 cakar 9 sekaligus. Ada juga 9 rantai es yang terbang keluar. Adapun tombak dewa yang mendominasi dan pintu dominasi, meskipun mereka dapat dipadatkan kembali, Lu Ming baru saja dikalahkan. Agak mustahil untuk memadatkan semuanya sekaligus. Dalam formula, kuantitas, aliran kekuatan surgawi yang stabil mengalir ke tubuh Lu Ming dan berubah menjadi berbagai serangan. Mati, mati, teriak pihak lain. Pedang cahaya menebas ke bawah, dan suara gemuruh meledak di udara. Rantai es dan naga surgawi bercakar 9 meledak satu demi satu. Pada akhirnya, pedang cahaya menebas tubuh Lu Ming. Darah berceceran dan sisik-sisik hijau beterbangan. Tubuh Lu Ming hampir terpotong menjadi 2, dan luka-luka yang dalam muncul. Lu Ming memuntahkan seteguk besar darah. Dia terluka parah. Mati, orang itu berteriak, juga agak cemas. Dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatan tempurnya, dia tidak dapat membunuh Lu Ming bahkan setelah 3 tebasan berturut-turut. Dia mengedarkan kembali kekuatan sucinya dan menebas. Berani sekali. Raungan marah pun terdengar. Orang kuat yang menjaga tempat ini akhirnya bergerak. Sebuah cakar besar muncul di depan Lu Ming dan menghancurkan pedang light. Kemudian, telapak tangannya menekan tubuh orang itu. Orang itu memuntahkan darah dan terluka parah. Dia tidak bisa bergerak. Apa? Lu Ming menghela napas panjang lega. Dia akhirnya diselamatkan. Dia tidak bisa lagi mempertahankan tubuh dewa kunonya.
Dia berubah menjadi manusia dan jatuh ke tanah. Tuan muda, pada saat ini, Qiu Yue bergegas mendekat dan memeluk Luming. Air mata mengalir di matanya. Dia hampir menangis. Kaisar Naga Abadi Chapter 3244 Bahasa Indonesia. Bab 3244, Bab 3244 Orang yang membocorkan rahasia. Saya baik-baik saja. Luming tersenyum pada Qiu Yue, lalu mengeluarkan pil penyembuhan surgawi dan menelannya. Dia memurnikannya menjadi pil untuk menstabilkan lukanya. Untungnya, tubuh Dewa Luming kuat dan vitalitasnya kuat. Dia bisa pulih dengan sangat cepat. Luming? Itu mirip Luming. Ini Luming, pecinta bunga si murid baru, Luming. Pada saat ini, suasana menjadi heboh. Banyak orang telah mengenali Luming. Lagi pula, banyak siswa senior yang pergi menonton konferensi yang diadakan oleh dinasti suci kekosongan besar. Kemudian, Luming menggunakan gerakan khasnya seperti pintu master dan tombak dewa yang mendominasi dan akhirnya dikenali. Pada saat itu, seorang pria parubaya muncul di depan Luming. Dia memancarkan aura yang menakutkan dan menatap dingin ke arah orang yang ingin membunuh Luming. Dia melambaikan tangannya, dan topeng pria itu terbang, memperlihatkan wujud aslinya. Itu adalah seorang pria muda kurus dengan wajah pucat. Itu Fujian. Seseorang berseru ketika melihat penampilan pria itu. Katakan padaku, mengapa kau menyelinap ke distrik pertama? Sumber.com, diperbarui pada N Omicron, S Omicron. Pria parubaya itu berteriak dingin. Tetua, Anda salah paham. Saya melihat bahwa basis kultivasinya sangat dalam dan kekuatannya sangat dahsyat. Saya ingin sekali bertanding dengannya, jadi saya memutuskan untuk bertanding dengannya. Fujian memperlihatkan senyum jelek dan membantah. Omong kosong. Pada saat ini, Luming hampir tidak mampu menstabilkan luka-lukanya. Dia melangkah maju dengan ekspresi dingin dan berkata, apakah kalian sedang bertanding? Kalian jelas ingin aku mati, kalian pasti tahu identitasku. Katakan padaku, siapa yang mengirim kalian ke sini, dan bagaimana kalian tahu identitasku? Pihak lain jelas-jelas mengincarnya. Gerakan pertama adalah gerakan mematikan, dan setiap gerakan adalah untuk membunuhnya. Semua orang tahu bahwa aturan panggung api penyucian itu jelas. Mereka yang telah melampaui level ketiga alam Dewa Raja tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran di wilayah pertama. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Jika pihak lain tidak punya motif, apakah dia akan mengambil risiko untuk menyerang? Itu tidak mungkin. Jelaslah bahwa pihak lain telah mengetahui identitasnya sebelum melakukan tindakan. Tujuannya adalah untuk membunuhnya. Namun, bagaimana pihak lain tahu bahwa dia adalah Luming? Sepertinya identitasku telah terungkap. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dia terus menatap Fujian dan berteriak dingin, siapa yang mengirimmu ke sini? Sudah kubilang aku hanya ingin bertarung denganmu. Fujian masih menolak mengakuinya. Penatua, orang ini jelas-jelas berbicara omong kosong. Saya sarankan kita menyelidiki jiwanya untuk mencari tahu siapa yang mengirimnya ke sini. Luming memberi saran pada pria paruh baya itu. Wajah Fujian berubah sangat jelek. Baiklah, pria paruh baya itu mengangguk. Tatapan matanya juga sangat dingin saat dia berkata, perilaku seperti itu benar-benar keji. Dia harus dihukum berat. Jika tidak, aturan panggung api penyucian akan dihapuskan. Aku akan mencari jiwanya. Dengan itu, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan suatu kekuatan menyelimuti Fujian, siap untuk memulai pencarian jiwa. Tidak, jangan. Fujian meraung, wajahnya menunjukkan ketakutan. Saat berikutnya, kepalanya meledak seperti semangka. Fujian meninggal di tempat. Sialan deh pembatasannya. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Ada batasan yang dikenakan pada jiwa pihak lain. Begitu jiwanya digeledah, kepalanya akan meledak. Siapa ini? Luming mengerutkan kening. Siapa yang ingin membunuhnya? Ia memikirkan orang-orang dari kediaman guru besar, keluarga LAN, atau kediaman Raja Surgawi 9 Ketenangan. Itu pasti musuhnya. Sialan. Di masa depan, kita harus benar-benar memeriksa orang-orang yang naik panggung.
Juga, siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh tanpa ampun. Pria parubaya itu meraung dan memandang sekelilingnya dengan tatapan dingin. Banyak orang gemetar ketakutan. Kemudian, pria parubaya itu menatap Lu Ming dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja. Terima kasih, Tetua," kata Lu Ming. "Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Pergi dan kumpulkan poinmu. Kembalilah dan sembuhkan lukamu," kata pria parubaya itu. Lu Ming mengangguk dan pergi bersama Qiu Yue. "Kakak Lu Ming, kamu baik-baik saja?" Cui Wei terbang dan bertanya dengan khawatir. "Saya baik-baik saja." Lu Ming mengangguk dan tidak banyak bicara. Ada kilatan dingin di kedalaman matanya. Kali ini, hanya dia, Qiu Yue, dan Cui Wei yang mengetahui identitasnya. Ketika Lu Ming naik ke panggung untuk menyerang, dia tidak menggunakan beberapa keterampilan rahasia klasiknya. Oleh karena itu, mustahil bagi orang lain untuk menebak identitasnya dari gerakannya. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Salah satunya telah mengungkapkan identitasnya. Qiu Yue tentu saja tidak bisa, jadi Cui Wei adalah satu-satunya. Tidak mengherankan bahwa Cui Wei berinisiatif untuk berteman dengan mereka ketika mereka baru saja memasuki Akademi Suci Kerajaan Void Besar. Dia memperkenalkan mereka pada segala hal tentang Akademi Suci Kerajaan Void Besar. Kali ini, ketika mereka tiba di arena api penyucian, mereka secara kebetulan bertemu Cui Wei. Mungkinkah itu benar-benar suatu kebetulan? Aku tidak akan mengeksposmu dulu. Mari kita lihat bagaimana caramu bermain. Lu Ming mendengus dingin dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Mata Qiu Yue berkedip beberapa kali, tetapi dia tidak banyak bicara. Ketika mereka tiba di pintu masuk utama, para penjaga memberi Lu Ming dan Qiu Yue masing-masing jimat giok. Titik api penyucian mereka disimpan di dalamnya. Dengan jimat giok ini, dia bisa pergi ke Taman Patung Dewa untuk berkultivasi. "Nona Cui Wei, kita akan pergi ke Taman Patung Dewa untuk bercocok tanam. Apakah Anda ingin ikut juga?" Lu Ming bertanya dengan tidak tulus. "Oh, tidak. Aku tidak punya banyak poin lagi. Aku akan berlatih di platform api penyucian untuk sementara waktu dan mengumpulkan beberapa poin sebelum berangkat," kata Cui Wei. "Kalau begitu, aku permisi dulu," Lu Ming berkata. Dia kemudian meninggalkan tempat itu bersama Qiu Yue dan menuju ke Taman Gambar Dewa. Saat melihat Lu Ming dan Qiu Yue pergi, mata Cui Wei berkedip. Kemudian, dia bergerak dan menghilang. "Tuan muda, Anda pasti telah dikhianati kali ini. Saya menduga bahwa itu adalah Cui Wei. Mengapa Anda tidak mengungkapnya?" Qiu Yue bertanya pada Lu Ming. Dia pintar dan cerdik, jadi dia juga memikirkan hal ini. Tidak ada bukti, jadi apa gunanya menunjukkannya? "Aku ingin tahu siapa yang mengirimnya," Lu Ming mencibir. Kemudian, mereka berdua kembali ke istana gantung tempat mereka menginap. Setelah kembali ke kuil terapung, Lu Ming memulihkan diri dengan tenang. Dengan sangat cepat, lebih dari 10 hari telah berlalu. Luka-luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya dan ia kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian, ia menuju ke Taman Patung Dewa bersama Qiu Yue. "Tuan muda, saya akan memberimu beberapa poin," kata Qiu Yue. "Tidak perlu, simpan saja. Saya akan mendapatkan lebih banyak lagi jika poin saya sudah habis." Lu Ming tersenyum. Keduanya pun tiba di pintu masuk Taman Gambar Dewa dan menyerahkan jimat giok mereka untuk dilihat oleh para ahli yang berjaga di tempat itu. 1 poin untuk 1 hari kultivasi. "Masuklah." Pihak lainnya memeriksa jimat giok dan mengembalikannya kepada mereka. Mereka berdua memasuki Taman Patung Dewa, dan tidak lama kemudian, mereka tiba di suatu ruang kosong. Tidak ada apapun di area ini kecuali patung dewa besar. Patung dewa primitif, banyak sekali. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Ada patung dewa primitif di sini, beberapa tinggi dan beberapa pendek. Mereka sangat mirip dengan yang telah diperolehnya. Namun, patung dewa primitif di sini semuanya memancarkan fluktuasi aneh, yang mirip dengan perasaan yang dia rasakan di tebing dewa yang tak terhitung jumlahnya di kota kuno Bintang Bulan. Di bawah patung-patung itu terlihat beberapa anak muda duduk bersila, berkultivasi dengan tenang.
Kaisar Naga Abadi Chapter 3245 Bahasa Indonesia. Bab 3245, Taman Patung Dewa. Di Taman Patung Dewa, ada banyak patung dewa. Setiap patung dewa memancarkan fluktuasi aneh. Patung dewa primitif saya dianggap tinggi bahkan di sini. Hanya saja belum diberkati. Sayang sekali. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Kemudian, dia dan Qiu Yue pergi ke sebuah patung tinggi dan duduk bersila. Meskipun ada banyak patung dewa di Taman Patung Dewa, tidak ada aturan bahwa seseorang harus berkultivasi di bawah patung dewa. Tidak peduli kekuatan sen apa yang dikultivasikan, seseorang dapat menemukan patung dewa manapun dan memahaminya. Ketika pikiran mereka memasuki alam halus, Lu Ming mendapati dirinya berada di langit berbintang. Mengaum. Lu Ming mendengar suara gemuruh yang mengerikan. Dia melihat banyak roh primordial besar bertarung di alam semesta, kekuatan surgawi primordial mereka melonjak. Pemandangan ini sama persis dengan yang dia alami di tebing dewa segudang di kota kuno Bintang Bulan. Dewa-dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya saling bertarung. Ketika mereka ingin mengembangkan semacam kekuatan surgawi, mereka akan pergi dan menemukan kekuatan surgawi yang sesuai. Mari kita cari energi surgawi mata dewa terlebih dahulu. Lu Ming merenung. Saat ini, dia hanya memiliki energi surgawi mata dewa yang diolah dari seni surgawi mata dewa yang belum membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Oleh karena itu, dia berencana untuk terlebih dahulu membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dari energi surgawi mata dewa miliknya. Sumber.com, diperbarui pada N0Nu, C Omikron. Dia dengan cepat menemukan kekuatan sen yang sesuai. Roh dewa primitif yang besar seperti ular piton besar, tetapi tubuhnya penuh dengan mata. Ketika mata itu terbuka dan tertutup, sinar cahaya dewa yang mengerikan melesat keluar. Ia sedang bertarung dengan roh dewa primitif lainnya. Asyik, salah satu sinar cahaya surgawi melesat ke arah Lu Ming dan berubah menjadi rune kuno, mencoba membunuhnya. Lu Ming berteriak dan mengerahkan segenap tenaganya untuk melawannya. Rune kuno ini terbentuk dari energi surgawi primordial yang berhubungan dengan energi surgawi mata dewa. Dalam proses pertarungan dan pembunuhan, pemahaman Lu Ming tentang energi surgawi mata dewa semakin mendalam. Kembali ke tebing Myriad God di kota kuno Star Moon, ada deretan panggung batu. Ada 3 panggung batu di puncaknya, dan itu memberikan efek terbaik. Lu Ming menyadari bahwa efek dari berkultivasi di sini setara dengan 3 platform batu di puncak tebing dewa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat kendalinya terhadap kekuatan sen dan semakin jelas pemahamannya. Secara alami, akan lebih cepat bagi seseorang untuk memahami faktor kekuatan sen asal. Oleh karena itu, kecepatan Lu Ming dalam memahami energi surgawi mata dewa sangat cepat. Jauh lebih cepat daripada saat dia berada di tebing Myriad God. Tentu saja, masih ada perbedaan kecepatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan surga suci Jade Wall milik ras pedang tulang. Namun, Lu Ming hanya menghabiskan waktu sebulan untuk menerobos hambatan energi surgawi mata dewanya dan berhasil membangkitkan faktor kekuatan dewa asal. Setelah energi surgawi mata dewa membangkitkan faktor kekuatan dewa asal, Lu Ming mulai memahami kekuatan dewa maha kuasa. Namun, proses dari kebangkitan pertama menuju kebangkitan kedua jauh lebih lambat, dan kesulitan memahaminya 100 kali lebih tinggi. Dan kesulitan kebangkitan kedua hingga ketiga bahkan lebih mengejutkan. Misalnya, Kaisar Jianyi, Su Wuya, Ye Zifan, Chu Chengkong, dan sebagainya. Kelompok favorit surga tingkat atas ini hanya membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal 2 kali. Tidak ada yang membangkitkannya 3 kali. Ini menunjukkan betapa sulitnya. Kenyataannya, hampir tidak ada seorang pun di bawah alam Raja Dewa tingkat ketiga yang mampu membangkitkan faktor kekuatan surgawi 3 kali. Di sisi lain, kekuatan surgawi penguasa Lu Ming telah dibangkitkan 2 kali. Akan terlalu sulit baginya untuk membangkitkannya untuk ketiga kalinya. Lu Ming berencana untuk mengesampingkan kekuatan surgawi penguasa untuk sementara waktu dan mengembangkan kekuatan surgawi lainnya.
Dia akan menunggu sampai dia telah mengolah semua kekuatan suci lainnya hingga kebangkitan kedua. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun telah berlalu. Titik api penyucian Lu Ming telah habis. Ayo kita pergi ke panggung api penyucian. Lu Ming meninggalkan Taman Patung Dewa dan sekali lagi pergi ke arena api penyucian untuk ikut serta dalam pembunuhan. Sejak insiden dengan Lu Ming, pengelolaan panggung api penyucian menjadi lebih ketat. Ada beberapa tokoh tingkat dewa yang berjaga setiap saat. Mereka harus menggunakan indera spiritual mereka untuk memindai setiap orang yang naik ke panggung untuk menantang. Dengan kultivasi mereka, jika mereka dengan cermat memindai dengan indera spiritual mereka, mereka pasti akan dapat melihat kultivasi pihak lain. Begitu mereka mengetahui seseorang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dari aturan telah bergerak, mereka akan segera menekan atau bahkan membunuh orang tersebut. Ini akan mencegah orang-orang seperti Lu Ming dibunuh oleh orang-orang tingkat tinggi. Ini juga bagus. Lu Ming bisa membunuh tanpa khawatir. Tidak masalah bahkan jika identitasnya terungkap. Begitu Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya, dia hampir tak tertandingi dan mengalahkan semua lawannya. Dengan sangat cepat, mereka memperoleh 50 kemenangan berturut-turut. Kemudian, panggung api penyucian mengatur banyak orang untuk bertarung. Namun, mereka tetap tidak dapat menghentikan Lu Ming. 60 kemenangan, 70 kemenangan, 80 kemenangan. Tak lama kemudian, ia telah mencapai 100 kemenangan beruntun. Pada saat ini, Lu Ming harus menghadapi pengepungan 30 pembangkit tenaga listrik pada saat yang sama. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan raungan panjang. Dia memegang tombak Dewa Tirani di tangannya dan menyapu seluruh pasukan. Cahaya tombak itu meledak dan putra-putra surga yang sombong terlempar keluar dari arena pertempuran satu persatu. Tidak lama setelah itu, ke-30 ahli itu terlontar melewatinya. Sungguh kekuatan tempur yang mengerikan. Kemampuan Lu Ming benar-benar mengejutkan. Dia memang yang ketiga di angkatan baru. Baru-baru ini, distrik pertama telah disapu bersih oleh para siswa baru. Beberapa waktu lalu, Kaisar Jianyi dan Chu Chengkong telah memenangkan lebih dari 100 kemenangan berturut-turut. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Setiap kali murid baru bergabung, akan ada sekelompok jenius teratas yang menyapu bersih panggung api penyucian. Setelah orang-orang ini berhasil menembus level ketiga alam God King, mereka akan pergi ke wilayah kedua dan membuat kekacauan. Wilayah pertama akan lebih mudah. Benar, dan kelompok pendatang baru ini bahkan lebih mengerikan. Sebaiknya kita bertahan. Banyak orang mendesah. Tantangan Lu Ming tidak berhenti. Rentetan kemenangan terus berlanjut. Pada akhirnya, Lu Ming telah mencapai 150 kemenangan berturut-turut, dan jumlah orang yang bergabung untuk mengepungnya telah mencapai 50. Faktanya, 50 orang ini bahkan membentuk formasi besar. Lu Ming akhirnya merasakan tekanan. Setelah bertukar beberapa ratus gerakan, ia akhirnya mengalahkan lawannya dan mencapai 150 kemenangan beruntun. Pada saat ini, Lu Ming telah mengumpulkan 11.325 poin. Jumlah poin ini cukup bagi Lu Ming untuk berkultivasi di Taman Patung Dewa selama lebih dari 30 tahun. Lu Ming mengakhiri tantangan dan terus berkultivasi di Taman Patung Dewa. Begitulah, kehidupan Lu Ming kembali damai. Dia berkelana ke berbagai tanah suci kultivasi dan berkultivasi dengan damai. 100 tahun berlalu begitu saja. 400 tahun telah berlalu sejak Lu Ming bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan yang hampa. Pada saat ini, Lu Ming menerima transmisi suara dari Lan Sang. Lu Ming meninggalkan Akademi Suci Kerajaan yang agung dengan menyamar untuk menemui Lan Sang. Lu Ming, kau telah berada di Akademi Suci Kerajaan Void Besar selama 400 tahun. Menurut peraturan Akademi Suci Kerajaan Void Besar, saat kau berusia 500 tahun, kau akan dikirim untuk menjalankan misi. Namun, aku khawatir saat kau berada di luar sana, orang-orang dari kediaman guru besar, keluarga Lan, atau klan Dewa Perang akan menyakitimu. Kau harus bersiap. Lan Sang memperingatkan dengan khawatir. Jangan khawatir, Paman Lan. Aku akan berhati-hati. Lu Ming mengangguk. Aku telah menyempurnakan beberapa bendera arai,
segel, dan item lainnya selama bertahun-tahun. Ambillah dan berikan kepada Qiuyue dan Linger. Itu dapat digunakan untuk membela diri saat kamu sedang menjalankan misi. Pedagang biru menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 3246 Bahasa Indonesia. Bab 3246, Tambang Emas Giok Hitam. Lu Ming mengambil cincin penyimpanan dari Lan Sang dan memindainya dengan indera spiritualnya. Ia menemukan bahwa cincin itu berisi benda-benda seperti bendera Arai, cakram Arai, dan sigil. Semuanya bersinar dan luar biasa. Kekuatan jiwa Lan Sang selalu sangat kuat. Sejak inti bintangnya hancur, dia mengabdikan dirinya untuk mempelajari Dao Arai dan artefak. Terima kasih banyak, Paman Lan. Lu Ming menyampaikan rasa terima kasihnya. Pergi, hati-hati, kata Lan Sang. Lu Ming pamit dan menuju ke Akademi Suci Kerajaan yang sangat luas. Nak, guru tua ini juga bisa mengajarimu cara memurnikan beberapa benda untuk digunakan membela diri. Suara iblis tulang terdengar di tengah jalan. Baiklah. Lu Ming mengangguk terus-menerus. Iblis tulang memiliki asal-usul yang misterius dan jelas merupakan monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Hal-hal yang dikatakannya jelas luar biasa. Lu Ming masih ingat ketika dia berada di Sekte Kongsuan dan dikendalikan oleh Gunung Perahu Naga. Saat itu, tingkat kultivasinya masih sangat lemah. Setan tulang mengajarinya untuk memperbaiki beberapa cakram susunan dan berhasil menipu perahu naga. Sumber.com, diperbarui pada N-on Omicron, S Omicron. Sekarang kultivasinya sudah meningkat pesat, hal-hal yang bisa ia buat pasti akan menjadi lebih luar biasa lagi. Kemudian, iblis tulang itu mencantumkan sejumlah besar bahan dan meminta Lu Ming untuk membelinya. Lu Ming mengubah penampilannya dan pergi ke pasar di ibu kota suci untuk membeli bahan-bahan. Ibu kota suci yang penuh ilusi itu sangat makmur. Bahkan ada dinasti kekaisaran lain, negara kuno, dinasti suci, ras kuno, dan yang lainnya yang setingkat datang untuk berbisnis. Kota itu benar-benar memiliki semua yang dapat dipikirkan orang. Tak lama kemudian, Lu Ming membeli setumpuk besar berbagai material dan hampir menghabiskan setengah dari kekayaan bersihnya. Setelah kembali ke Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa, Lu Ming mulai memurnikan. Setelah selesai, Lu Ming mencari Qiuyue dan Lan Ling dan memberi mereka beberapa harta karun seperti bendera formasi dan cakram untuk pertahanan diri. Kemudian, ia melanjutkan kultivasinya. Begitu saja, 100 tahun berlalu dengan cepat. Sudah 500 tahun sejak Lu Ming bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void yang Agung. Pada saat ini, setiap siswa baru telah menerima berita bahwa mereka akan dikirim untuk melaksanakan misi. Tidak semua orang punya misi yang sama. Ada yang sama, ada yang berbeda. Lu Ming, Qiuyue, dan Lan Ling membandingkan misi mereka dan menyadari bahwa mereka memiliki misi yang berbeda. Ketiganya saling berpamitan. Lu Ming mengikuti petunjuk misi dan tiba di sebuah aula. Dia mendapati bahwa telah ada ribuan kesayangan surga muda berkumpul di sini. Jelas, orang-orang ini memiliki misi yang sama dengan Lu Ming. Tak lama kemudian, beberapa lelaki tua masuk ke aula. Misi Anda kali ini adalah menuju tambang emas giok hitam dan menjaganya selama 100 tahun. Kami akan mengawal Anda ke sana kali ini. Ayo. Salah satu lelaki tua itu berkata dan lalu berjalan keluar. Kelompok itu mengikuti beberapa tetua dan berangkat menuju tambang emas giok hitam. Di halaman kediaman Putra Mahkota, Nightros sedang minum anggur perlahan dan berkata dengan lembut, ke tambang emas giok hitam. Hehe, Lu Ming, tambang emas giok hitam akan menjadi tempat pemakamanmu. Kediaman penasihat kekaisaran, keluarga Wu. Tambang emas giok hitam. Ini tempat yang bagus. Lu Ming, aku akan mengantarmu. Sebuah suara bergumam di kedalaman keluarga Wu. Pada saat yang sama, keluarga Lan, klan Dewa Perang, dan bahkan rumah Raja Surgawi yang mengerikan menerima berita bahwa Lu Ming akan menjaga tambang emas giok hitam selama 100 tahun. Negara-negara besar mulai bergerak pada saat yang sama.
Tambang emas giok hitam berada di sebelah utara ibu kota suci ilusi besar dan sangat jauh. Jika mereka mengambil susunan teleportasi, mungkin akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, mereka memasuki lubang cacing dan melakukan perjalanan melalui kekosongan sebelum mengambil susunan teleportasi ke tambang emas giok hitam. Sebulan kemudian, sebuah planet besar muncul di depan semua orang. Lubang cacing masih lebih cepat. Kita sudah sampai dengan sangat cepat. Jika kita mengambil susunan teleportasi, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun. Lu Ming mendesah. Sayangnya, dinasti suci yang sangat hampa tidak memiliki banyak lubang cacing dan tidak dapat mencakup setiap area. Lubang cacing biasanya terbentuk secara alami. Namun, beberapa kekuatan yang menakutkan memiliki kemampuan untuk membuat lubang cacing mereka sendiri. Itu mengerikan. Setidaknya, dinasti suci yang sangat hampa tidak dapat melakukan hal itu. Planet tempat tambang emas giok hitam berada bukanlah planet kehidupan, melainkan planet sumber daya. Di sana terdapat banyak biji emas giok hitam. Emas giok hitam merupakan bahan yang sangat baik untuk menempa artefak dewa. Ayo pergi. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang menyerbu ke arah bintang emas giok hitam. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah ranjau besar. Ada banyak sekali orang yang bekerja di tambang itu. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa sebagian besar makhluk yang bekerja itu tinggi, kekar, dan tampak ganas. Ras barbar. Mata Lu Ming berkedip saat dia mengenali makhluk ini. Di bagian selatan dari dinasti suci yang sangat luas, terdapat ras kuat yang disebut ras barbar. Ras barbar sangat kuat. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak jauh lebih lemah dari dinasti suci yang sangat hampa dan mereka menempati wilayah bintang yang sangat luas. Bangsa barbarian sering menyerang dinasti suci yang agung. Oleh karena itu, ada banyak pasukan yang ditempatkan di selatan dinasti suci yang agung. Mereka sering bertempur dengan bangsa barbarian. Orang-orang barbar di tambang emas giok hitam jelas ditangkap dari medan perang dan dipaksa melakukan kerja paksa. Ada prajurit lapis baja yang berpatroli di seluruh tambang emas giok hitam. Jika ada orang barbar yang mencoba melawan, mereka akan langsung dibunuh. Tambang emas giok hitam dijaga oleh Angkatan Darat. Nama pasukan ini sangat sederhana, yaitu pasukan giok hitam. Selama 100 tahun berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya harus bekerja sama dengan pasukan giok hitam dan menjaga tempat ini selama 100 tahun sebagai bentuk pelatihan. Kalian tunggu saja di sini. Kami akan pergi ke Jenderal Tentara Giok Hitam untuk menyerahkannya. Seorang lelaki tua memberi instruksi kepada mereka, lalu terbang ke dalam tambang. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang dan menuntun Lu Ming dan yang lainnya untuk mengatur akomodasi mereka. Lu Ming ditugaskan ke sebuah gua tempat tinggal. Gua tempat tinggal ini sebenarnya adalah gua tambang, dan cukup besar. Dinding di sekitar gua tambang itu gelap dan sangat keras. Cekikikan. Begitu memasuki tambang, Qiu terbang keluar dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ia menggerogoti dinding tambang, dan segera, ia menggerogoti sebuah lubang besar. Orang ini, Lu Ming tersenyum. Setelah bertahun-tahun, kultivasi Qiu juga meningkat pesat. Ia telah menembus alam Raja Dewa tingkat keempat, dan berada di puncak tingkat keempat. Ia tidak jauh dari tingkat kelima. Namun, selama kurun waktu tersebut, Lu Ming sibuk berkultivasi dan lupa merawat Qiu. Ia tidak memberinya banyak bahan logam. Orang ini mungkin kelaparan. Lu Ming membiarkan Qiu mengunyahnya sementara dia duduk bersila untuk beristirahat. Saat ini, di satu-satunya istana di atas tambang emas giok hitam. Istana ini merupakan kediaman Jenderal Angkatan Darat yang terbuat dari batu giok hitam. Di aula utama, Bie Kuo saat ini sedang bertemu dengan seorang lelaki tua kurus. Saudara Liu, aku bertanya-tanya mengapa putra mahkota mencariku. Jenderal dari tentara giok hitam, Bie Kuo, adalah seorang pria berkulit gelap. Ia menuangkan secangkir anggur untuk lelaki tua kurus itu dan bertanya. Yang mulia putra mahkota ingin Anda membunuh seseorang. Orang tua kurus itu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Membunuh seseorang. Siapa dia? Bie Kuo bertanya tanpa mengubah ekspresinya.
Seorang siswa dari Akademi Suci Kerajaan Void Agung bernama Luming sedang menjalankan misi di tambang emas giok hitam milikmu. Dia harus menjaganya selama 100 tahun. Kata lelaki tua kurus itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 3247 Bahasa Indonesia. Bab 3247, Penyergapan di Tambang. Seorang siswa dari Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Apa? Ekspresi Bie Kuo sedikit berubah. Jika berita tentang terbunuhnya seorang jenius seperti itu menyebar, orang-orang tua di Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar itu mungkin akan mencari masalah denganku. Hehe, jangan pura-pura bodoh denganku. Di tambang emas giok hitam, akan sering terjadi kerusuhan barbar. Bahkan ada bandit medan bintang yang datang untuk mencuri emas giok hitam. Bukankah wajar jika beberapa orang mati? Ketika saatnya tiba, singkirkan saja mereka. Juga, Yang Mulia Putra Mahkota telah berjanji bahwa selama Anda membunuh Luming, Yang Mulia akan secara pribadi memindahkan Anda ke ibu kota suci untuk menjadi jenderal pengawal kekaisaran. Kata lelaki tua kurus itu. Apa? Sebagai jenderal pengawal? Jantung Bie Kuo bergetar dan dia berteriak kaget, matanya menyala-nyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia sudah muak dengan tambang emas giok hitam, yang merupakan tempat terkutuk. Lagi pula, tidak ada masa depan di tempat seperti ini. Apa tempat yang paling menjanjikan di panggung ilusi surgawi yang agung? Tentu saja, itu adalah para penjaga. Begitu seseorang memasuki penjaga, masa depan mereka tidak akan terbatas. Saat ini, banyak jenderal yang memimpin jutaan prajurit semuanya berasal dari garda kekaisaran. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin dipindahkan ke penjaga. Jangan khawatir, Saudara Liu, tolong beritahu Putra Mahkota bahwa saya akan menangani masalah ini dengan benar dan tidak akan mengungkapkan petunjuk apapun. Sumber.com, diperbarui pada N0 Nu Omicron, C Omicron. Kata Bie Kuo. Itu bagus. Orang tua kurus itu menyesap tehnya dan menyipitkan matanya, melepaskan niat membunuh yang mengejutkan. Tak lama kemudian, Luming telah berada di tambang emas giok hitam selama sebulan. Bulan ini sangat damai, dan tidak banyak yang terjadi. Tugas harian Luming adalah berpatroli di sudut tambang selama beberapa jam. Setelah itu, ia akan bebas dan dapat kembali berkultivasi. Dia cukup bebas. Suatu hari, Luming kembali ke gua tempat tinggalnya setelah patroli. Akan tetapi, begitu memasuki gua tempat tinggalnya, Luming merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan rambutnya berdiri tegak. Itu berbahaya. Tanpa ragu-ragu, Luming menjauh beberapa meter. Puci, cahaya pedang berwarna merah darah menebas tempat Luming berdiri, menciptakan lubang yang dalam di tanah yang sangat keras. Orang bisa melihat betapa mengerikan kekuatannya. Wus, wus. Setelah itu, beberapa lampu pedang meledak dan menebas Luming dari beberapa arah. Bola-bola, jantung Luming berdebar kencang. Bola di pergelangan tangannya bergetar dan berubah menjadi baju besi yang menutupi seluruh tubuh Luming. Membunuh, Luming berteriak. Tombak dewa yang mendominasi muncul dan menyapu. Ketika tombak dewa tirani itu melesat, ada juga kilatan petir yang sangat menyilaukan. Mereka membombardir cahaya pedang itu. Klang-klang-klang. Serangkaian suara benturan terdengar dan beberapa bilah cahaya dibelokkan. Kemudian, kekuatan surgawi dalam tubuh Luming meletus. Tombak dewa yang mendominasi berubah menjadi cahaya pelangi yang terang dan melesat ke satu arah. Ah! Teriakan melengking terdengar. Sosok itu terkena tombak dan tertancap di dinding gua. Dalam sekejap, 4 pria berbaju hitam muncul di sekitar Luming. Masing-masing dari mereka memegang pedang merah darah. Tidak bagus. Kekuatan orang ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Orang yang dibunuh oleh Luming sebelumnya memiliki basis kultivasi alam Raja Surgawi tingkat ke-6. Selain itu, ia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sekali. Meskipun disergap oleh begitu banyak dari mereka, ia tetap dibunuh oleh Luming. Kemampuan Luming telah melampaui imajinasi mereka. Mereka tentu saja tidak tahu seberapa besar kemajuan yang telah dicapai Luming selama bertahun-tahun. Dan EBSP,
kultivasinya telah mencapai puncak langit kedua alam Raja Dewa. Peningkatan terbesar ada pada berbagai faktor asal kekuatan surgawi. Sekarang, faktor kekuatan surgawi asal dari 10 kekuatan surgawinya semuanya telah terbangun 2 kali. Ya, ke-10 jenis kekuatan surgawi telah dibangkitkan 2 kali. Peningkatan kekuatan tempur Lu Ming terlalu banyak. Hanya dengan sedikit kekuatan surgawi, ia dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan. Dengan bantuan QQ, tidak terlalu sulit untuk membunuh Raja Surgawi tingkat ke-6 yang baru saja terbangun. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Keluarga Wu, keluarga Lan, atau keluarga Dewa Perang? Lu Ming berteriak dingin. Pergilah ke neraka dan tanyakan. Bunuh. Keempat orang yang tersisa mendengus dingin dan terus menyerang Lu Ming, mengeluarkan cahaya pedang yang mengejutkan. Keempat orang yang tersisa semuanya berada di tingkat ke-6 alam God King. Salah satu dari mereka bahkan telah terbangun 2 kali. Karena mampu bangkit 2 kali pada alam Raja Dewa tingkat ke-6, dia dapat dianggap sebagai seorang jenius. Kamu mencari kematian. Mati. Lu Ming berteriak dingin. Pintu dominasi muncul di atas kepalanya dan ditekan ke bawah. Kemudian, tombak dewa yang mendominasi menyapu. Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya dan menggunakan berbagai cara. Dengan bantuan QQ, kekuatan tempur yang ditunjukkannya sungguh mengejutkan. Meskipun keempat pria berbaju hitam itu kuat, mereka tetap ditekan oleh Lu Ming. Wah, salah satu pria berpakaian hitam terkena tombak itu dan terpental. Ia menabrak dinding gua dan tewas di tempat. Dan EBSCP, kemudian, gerbang dewa menekan ke bawah, dan seorang pria berpakaian hitam menjerit saat tubuhnya meledak. Dalam sekejap, dia telah membunuh 2 orang. Ayo kita bertarung dengannya. 2 orang yang tersisa meraung. Kekuatan surgawi membakar seluruh tubuh mereka, dan mereka menyerang Lu Ming seperti manusia api. Mata Dewa Yin Yang. Lu Ming bergumam. Matanya berubah hitam pekat seperti 2 lubang hitam. Garis-garis rune tiba-tiba muncul di depan kedua pria berpakaian hitam itu. Seperti benang sutra, garis-garis itu menutupi kedua pria berpakaian hitam itu. Kedua pria berbaju hitam itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian, lalu berubah menjadi abu. Kelima pria berbaju hitam yang datang untuk membunuh Lu Ming semuanya dimusnahkan. Sejak kekuatan Dewa Matahari dan kekuatan Dewa Bulan membangkitkan faktor asal, kekuatan mata Dewa Yin yang telah menjadi benar-benar kuat. Lu Ming sangat gembira dan matanya kembali normal. Mata Dewa Yin yang membutuhkan kendali atas kekuatan matahari dan kekuatan bulan secara bersamaan. Terutama sekarang setelah kedua kekuatan itu bangkit untuk kedua kalinya, kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Selain itu, energi surgawi mata dewa juga memiliki efek tambahan pada mata Dewa Yin Yang. Sekarang Lu Ming menggunakan mata Dewa Yin Yang dengan kekuatan penuh. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada keterampilan rahasia asal. Asal-usul keterampilan rahasia ini benar-benar mengejutkan. Lu Ming pernah menduga bahwa itu terkait dengan Dewa Mata Dewa. Namun, Lu Ming telah bertanya kepada Qiu Yue sebelumnya, dan Qiu Yue berkata bahwa tidak ada keterampilan rahasia seperti itu dalam warisan Dewa Mata Dewa. Namun, itu adalah beban yang sangat berat untuk melemparkannya. Lu Ming merasa matanya sakit. Siapa yang mengirim orang-orang ini? Lu Ming mengerutkan kening. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka kamu tumbuh begitu cepat. Pada saat ini, terdengar tawa dingin dari luar gua. Siapa ini? Lu Ming berteriak dingin dan mundur. Suara mendesing. Dengan sekejap, beberapa sosok lagi memasuki gua. Total ada 3 orang. Orang-orang ini juga mengenakan jubah hitam, tetapi mereka tidak membawa senjata apapun. Mereka berbeda dari kelompok orang sebelumnya. Lu Ming, sepertinya kau telah menyinggung banyak orang. Ada begitu banyak orang yang ingin membunuhmu. Namun, orang-orang ini juga bodoh. Mereka seharusnya mengirim orang yang lebih kuat. Mereka seharusnya mengirim beberapa Raja Dewa tingkat ke-6. Hehe. Salah satu dari mereka mencibir dan menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 3248 Bahasa Indonesia. Bab 3248,
bab 3248 niat membunuh terus-menerus. Mendengarkan perkataan pria berbaju hitam ini, dia tampak tidak berada dalam kelompok yang sama dengan kelompok orang sebelumnya. Dan siapa yang mengirimu? Lu Ming bertanya dengan dingin. Hehe, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Kau ditakdirkan untuk mati karena membunuh orang-orang di rumah Raja Surgawi 9 ketenanganku. Pria berbaju hitam di tengah mencibir. Kamu dari Nine Serenity Heavenly King Manor. Sepertinya kamu sangat yakin bisa membunuhku. Kata Lu Ming. Pihak lain telah langsung mengungkapkan identitasnya, jelas sangat percaya diri. Kami baru saja melihat semua tipu dayamu. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan kami. Salah satu pria berbaju hitam mencibir. Kemudian, ketiga pria berbaju hitam itu memancarkan aura yang kuat. Gumpalan kabut hantu menyebar dan menekan ke arah Lu Ming. Raja Dewa tingkat 8, Raja Dewa tingkat 7. Ekspresi Lu Ming berubah. Sumber.com, diperbarui pada On0, Omicron. Dari 3 pembunuh dari 9 ketenangan Raja Surgawi, 1 diantaranya berada pada alam Raja Dewa tingkat ke-8, sedangkan 2 lainnya berada pada alam Raja Dewa tingkat ke-7. Terlebih lagi, jelas bahwa mereka telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Memang semudah membalikkan telapak tangan untuk keberadaan seperti itu untuk membunuh Lu Ming. Meskipun Lu Ming dapat membunuh ahli Raja Dewa tingkat ke-6, terdapat kesenjangan yang besar antara Raja Dewa tingkat ke-6 dan ke-7. Tingkat ke-7 alam Raja Dewa setara dengan Raja Dewa tingkat tinggi. Dengan kemampuan Lu Ming saat ini, dia masih belum sebanding dengan God King tingkat ke-7, sekalipun yang paling biasa. Secara umum, bagi mereka yang dapat berkultivasi hingga tingkat ke-7 alam Raja Dewa, selama bakat mereka tidak terlalu buruk, tidak sulit bagi mereka untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sekali. Dengan kemampuan seperti itu adalah cara yang pasti untuk menghadapi Lu Ming. Sayangnya, Lu Ming sudah siap. Asyik, Lu Ming mundur dengan cepat. Membunuh. Ketiga pembunuh dari kediaman Raja Surgawi yang mengerikan itu melesat dan menerkam Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan bergumam, buka. Asyik, 7 bendera susunan tiba-tiba muncul di sekeliling gua tempat tinggal. Begitu 7 bendera susunan itu muncul, rune yang tak terhitung jumlahnya segera bersinar dan berubah menjadi susunan besar. Aduh, dengan kilatan cahaya surgawi, tubuh pembunuh Raja Surgawi tingkat 7 tertusuk. Dengan suara keras, mayatnya jatuh ke tanah. Sialan, bocah ini sudah menyiapkan formasi. Ayo, 2 pembunuh yang tersisa dari 9 ketenangan surgawi Raja Manor terkejut dan ingin bergegas keluar dari gua. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Lu Ming mencibir. Dengan lambaian tangannya, 3 cakram susunan terbang keluar dan berubah menjadi berkas cahaya, menjerat kedua pembunuh itu. Setelah itu, bendera formasi menyala dan cahaya surgawi lainnya terbang keluar. Ahli Raja Surgawi tingkat ke-7 lainnya juga terbunuh. Lu Ming, kau pantas mati. Kau telah menyinggung kediaman 9 Raja Surgawi ketenangan. Nasibmu sudah ditentukan. Kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Pembunuh yang tersisa meraung. Pria ini memiliki kultivasi tertinggi, di tingkat ke-8 alam Raja Surgawi. Dia sangat kuat. Dia berjuang mati-matian, menyebabkan sinar cahaya di sekitarnya bergetar tanpa henti seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kaulah yang akan mati tanpa kuburan. Bunuh. Lu Ming terus mengendalikan bendera formasi. Seberkas cahaya surgawi terbang melewati dan menembus tubuh pihak lain. Namun, kekuatan surgawi pihak lain memang kuat. Dia masih belum mati dan masih berjuang. Membunuh. Lu Ming bergegas dan mengendalikan pintu dominasi untuk menekannya. Wah! Gerbang dewa menghantam kepala pria itu, menimbulkan suara ledakan yang dahsyat. Kepalanya tidak pecah, tetapi darah mengalir keluar. God King tingkat 8 ternyata sekuat ini. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Kalau saja dia tidak memasang bendera dan platformasi terlebih dahulu, dia pasti akan berada dalam bahaya nyata. Pada saat ini, bendera formasi menyala, dan cahaya surgawi lainnya terbang di atas. Kali ini, cahaya itu langsung menembus ruang di antara alis lawan,
melenyapkan jiwa lawan, dan akhirnya membunuh lawan. 3 orang ahli dari 9 ketenangan Raja Surgawi Manor telah dimusnahkan sepenuhnya. Untungnya, saya punya RI Flag dan RI Dis milik Paman Lan. Kalau tidak, saya pasti dalam bahaya besar. Lu Ming menghela napas panjang lega. 2 kelompok orang. 1 kelompok berasal dari kediaman Raja Surgawi 9 ketenangan. Bagaimana dengan kelompok lainnya? Apakah itu keluarga Wu atau keluarga Dewa Perang? Lu Ming merenung, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Orang-orang ini masih ingin membunuhnya. Ketika aku bangkit di masa depan, aku akan memusnahkan semua kekuatan ini sekaligus. Setelah itu, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan kedua kelompok pembunuh itu. Sedangkan mayat-mayatnya, ia bakar hingga menjadi abu. Setelah mencari-cari di cincin penyimpanannya, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Dia juga tidak mengetahui kekuatan mana yang telah mengirim kelompok orang lainnya. Sepertinya tambang emas giok hitam ini tidak aman. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Aku harus melaporkannya kepada jenderal di sini dan memintanya untuk mengirim lebih banyak orang untuk menjaganya. Lu Ming merenung dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Dia berencana untuk mencari jenderal dari pasukan giok hitam dan memberitahunya tentang hal ini. Akan tetapi, setelah Lu Ming keluar dari gua tempat tinggalnya beberapa saat, dia terkejut dan menghentikan langkahnya. Itu tidak benar. Seharusnya ada beberapa pergerakan dalam pertempuran tadi. Mengapa pasukan giok hitam tidak datang untuk memeriksanya? Lu Ming tiba-tiba teringat akan hal ini. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia tidak melihat seorang pun prajurit angkatan darat giok hitam di sekitarnya. Biasanya, akan ada sejumlah besar prajurit Black Jade Army yang berpatroli di area tersebut. Namun, tidak ada satupun dari mereka. Apa yang terjadi? Mungkinkah pasukan giok hitam tahu bahwa aku akan dibunuh dan sengaja memindahkan mereka? Atau adakah alasan lain? Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Apa? Pada saat ini, Lu Ming melihat beberapa sosok terbang ke arahnya. Orang-orang ini mengenakan baju besi hitam. Mereka adalah prajurit dari tentara giok hitam. Ini dia. Apakah aku terlalu khawatir? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia merasa ragu. Lu Ming, pemimpin kelompok itu, seorang pria kekar, terbang mendekat dan tersenyum. Lagu Jenderal, kau mencariku. Lu Ming bertanya ragu-ragu. Orang ini adalah wakil jenderal tentara giok hitam. Tidak buruk. Pemimpin kelompok itu mengangguk dan berkata, Jenderal meminta kami untuk menemukanmu dan memberimu tugas. Dia ingin kamu berpatroli di tambang. Kamu hanya berpatroli di tambang, tidak ada yang lain. Lu Ming bertanya. Tidak lagi. Wakil Jenderal Song menggelengkan kepalanya. Jejak keraguan melintas di hati Lu Ming. Dia mengira pihak lain datang untuk memeriksa situasi tadi. Namun, pihak lain tidak menyebutkan apapun. Hal ini membuat Lu Ming bingung. Baiklah, ayo berangkat, Lu Ming berkata. Dia kemudian mengikuti wakil Jenderal Song dan yang lainnya masuk jauh ke dalam tambang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah tambang. Gua tambang ini gelap gulita, dan Yin Qi dingin terus keluar darinya, memberikan perasaan yang sangat mengerikan. Mengapa tidak ada seorang pun di tambang ini? Lu Ming bertanya. Oh, ini tambang yang sudah ditinggalkan. Kukira tidak ada lagi emas giok hitam, tetapi baru-baru ini, terdeteksi bahwa ada emas giok hitam. Oleh karena itu, Jenderal meminta kami untuk datang dan berpatroli. Lu Ming, kumohon. Kata wakil jenderal lagu itu. Lagu Jenderal, silakan pergi dulu. Aku tidak begitu mengenal tempat ini, jadi lebih baik aku mengikutimu. Lu Ming tersenyum. Mata wakil Jenderal Song bersinar dengan cahaya dingin, tetapi menghilang dalam sekejap. Namun, indera spiritual Lu Ming sangat tajam. Dia masih menangkap sinar cahaya dingin ini. Ada niat membunuh. Hati Lu Ming tergerak. Baiklah, ayo masuk dulu. Wakil Jenderal Song tertawa dan berjalan memasuki tambang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3249 Bahasa Indonesia. Bab 3249, Konfrontasi di Tambang. Wakil Jenderal Song adalah orang pertama yang memasuki tambang.
Namun, Lu Ming menyadari bahwa Wakil Jenderal Song tampak sangat gugup. Matanya cerah dan dia menatap tambang seolah-olah dia takut sesuatu yang mengerikan akan keluar. Terlebih lagi, kekuatan surgawi mengalir deras di tangannya. Dia jelas siap menyerang kapan saja. Terlebih lagi, hanya beberapa orang yang mengikuti Wakil Jenderal Song masuk. Sisanya berdiri di belakang Lu Ming, menghalangi jalan keluarnya. Lu Ming, kumohon. Di belakang Lu Ming, seorang pria kekar berbaju besi berkata. Orang-orang ini semuanya menakutkan dan memiliki aura yang kuat. Lu Ming menilai bahwa mereka semua adalah eksistensi di alam dewa tingkat ke-6 atau lebih tinggi. Baiklah. Lu Ming mengangguk tanpa suara, lalu melangkah masuk ke dalam tambang. Begitu dia memasuki tambang, angin dingin bertiup ke arah Lu Ming. Bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Gua tambang itu sangat suram dan dipenuhi yin qi. Lu Ming merasa seolah-olah dia telah memasuki wilayah hantu. Di belakangnya, orang-orang berbaju besi mengikutinya. Mereka berhamburan di belakang Lu Ming, masing-masing dari mereka tampak muram. Tambang ini luar biasa. Ada yang aneh tentangnya. Suara Bon bergema di benaknya. Sumber.com, diperbarui pada N0NUO, Omicron. Bon, apakah kamu bisa melihat sesuatu? Lu Ming berkomunikasi dengan iblis tulang secara diam-diam. Kalau tidak salah, pasti sudah ada ahli yang tiada taraf yang meninggal di tambang ini sejak lama. Apalagi jumlahnya banyak, dan mereka dipenuhi dengan kebencian. Saya khawatir akan terjadi krisis besar. Kata Bon, orang-orang ini memang berbohong. Mata Lu Ming berubah dingin. Wakil Jenderal Song berkata bahwa ini adalah tambang yang ditinggalkan. Sekarang mereka telah menemukan lebih banyak tambang, mereka datang untuk memeriksa. Ini jelas sebuah kebohongan. Tempat ini sangat berbahaya. Tidak heran Wakil Jenderal Song dan yang lainnya tampak begitu serius. Dia punya niat buruk. Lu Ming yakin bahwa orang-orang ini bermaksud jahat. Wakil Jenderal Song memimpin di depan sementara Lu Ming dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mereka perlahan terbang masuk. Tambang itu sangat gelap dan tidak ada cahaya, tetapi dengan penglihatan mereka, mereka secara alami baik-baik saja. Tiba-tiba, Lu Ming melihat tumpukan lumpur di sampingnya. Di samping lumpur itu, ada beberapa kerangka tergeletak di sana. Daging dan darah seorang ahli. Genangan lumpur itu terbentuk dari daging dan darah seorang ahli yang tak tertandingi setelah dia meninggal. Genangan itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Setan tulang berseru, tampak sangat serius. Mata Lu Ming berbinar, namun dia tetap diam. Pada titik ini, Wakil Jenderal Song dan yang lainnya menjadi lebih serius. Mereka berhenti dan melihat ke satu arah. Lu Ming melihat ke arah itu dan jantungnya berdebar kencang. Dia melihat tumpukan mayat di sana. Ada orang barbar dan prajurit berbaju besi, tetapi mereka semua sudah mati. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka seolah-olah mereka telah menghadapi sesuatu yang mengerikan. Wakil Jenderal Song, bukankah kau mengatakan bahwa ini adalah tambang yang terbengkalai? Mengapa begitu banyak orang meninggal di sini? Lu Ming bertanya dengan suara yang dalam. Tanpa suara, sekumpulan bendera dan segel formasi muncul di tangannya. Hehehe. Pada saat ini, Wakil Jenderal Song tertawa dingin dan berkata, Lu Ming, apa pendapatmu tentang tempat ini? Apa maksudmu? Lu Ming berkata dengan suara yang dalam. Sangat mudah. Tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Bagaimana? Saat Wakil Jenderal Song berbicara, dia akhirnya mengungkapkan niat membunuh yang jahat. Pupil mata Lu Ming mengecil. Kamu ingin membunuhku. Kenapa? Siapa yang memintamu membunuhku? Aku memberitahumu agar kau bisa menyerah. Tentu saja Jenderal Biekuo yang mengirim kami. Hehehe, tahukah kau mengapa kami memilih tempat ini? Karena ini bukan tambang yang sudah ditinggalkan, melainkan tambang baru, tambang yang baru ditemukan. Namun tambang ini sangat aneh. Orang-orang yang masuk ke sini semuanya sudah meninggal, dan kematian mereka tidak diketahui. Jika kamu meninggal di sini, tidak akan ada yang curiga. Pergilah dengan tenang, hehehe. Wakil Jenderal Song terus mencibir.
Kali ini Lu Ming benar-benar terkejut. Orang-orang ini sebenarnya dikirim oleh Jenderal Tentara Giok Hitam Bie Kuo untuk membunuhnya. Mengapa Bie Kuo ingin membunuhnya? Di antara musuh-musuh Lu Ming, siapa yang bisa memimpin Bie Kuo? Melihat ekspresi terkejut Lu Ming, Wakil Jenderal Song sangat senang. Dia merasa sangat riang. Sejujurnya, mereka yang dikirim ke tambang batu giok hitam pada dasarnya tidak memiliki harapan di masa depan dan sulit untuk dipromosikan. Oleh karena itu, mereka sangat tidak senang melihat anak ajaib seperti Lu Ming. Mereka merasa sangat senang saat melihat Lu Ming dalam keadaan terkejut dan putus asa. Terus terang saja, mereka adalah orang-orang mesum. Oleh karena itu, dia meluangkan waktu untuk memberitahu Lu Ming tentang masalah ini. Dia ingin melihat ekspresi putus asa dan terkejut Lu Ming. Apa itu? Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba melihat ke belakang Wakil Jenderal Song. Matanya membelalak, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Rambut di tubuh Wakil Jenderal Song berdiri tegak, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam keterkejutannya, dia segera berbalik. Gua tambang ini terlalu mengerikan. Dia sudah gemetar ketakutan saat membawa Lu Ming masuk. Pada saat ini, itu adalah refleks yang terkondisi. Tetapi ketika dia berbalik, dia tidak melihat apapun. Lu Ming memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Dia melambaikan tangannya, dan lebih dari 10 simbol mantra terbang ke arah 7 hingga 8 pria berbaju besi di belakangnya. Meledak, meledak. Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan lebih dari 10 segel rahasia meledak. Saat segel tersebut meledak, petir gelap menyambar dan menyelimuti 7 atau 8 pria berbaju zirah hitam. Ini adalah lambang petir 9 neter. Itu tidak diberikan kepadanya oleh Lan Sang, tetapi disempurnakan oleh Bond Devil untuknya. Itu sangat kuat. 7 atau 8 orang berbaju besi menjerit kesakitan. Tubuh orang-orang yang paling lemah meledak dan tewas di tempat. Orang-orang yang lebih kuat terluka parah dan batuk darah. Bocah, kau cari kematian. Wakil Jenderal Song akhirnya bereaksi. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Lu Ming. Dia meraung dan melemparkan pukulan. Jejak tinju yang mengerikan diledakkan ke arah Lu Ming, mengguncang seluruh kehampaan. Meskipun Lu Ming mundur dengan cepat, kecepatannya tidak dapat menandingi kekuatan tinju pihak lain. Wakil Jenderal Song adalah eksistensi di puncak alam Raja Dewa. Dia terlalu kuat. Pada saat kritis, Lu Ming meraih segenggam rune dan bendera Arai dan melemparkannya keluar. 3 bendera Arai mendarat di udara dan memancarkan cahaya terang. Seberkas cahaya muncul di depannya. Rune-rune tersebut membentuk segala macam perisai dan dinding besi. Ini semua adalah segel pertahanan. Lebih dari 10 lapisan pertahanan muncul di depan Lu Ming. Dan EBSP, Lu Ming sendiri mundur, berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Ia dibelenggu oleh es, dan baju zirah Crimson Gold 9 lapisnya muncul. Namun, kekuatan tinju Wakil Jenderal Song terlalu mengerikan. Ia menghancurkan lebih dari selusin lapisan pertahanan dan meledak satu demi satu. Pada akhirnya, masih ada kekuatan mengerikan yang membombardir tubuh Lu Ming. Lu Ming mendengus dan mundur. Lebih dari 10 tulangnya patah dan dia memuntahkan seteguk darah. Perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Jika bukan karena belasan lapis segel yang menghalangi pukulan itu, Lu Ming pasti sudah meledak dan berubah menjadi abu. Meski begitu, Lu Ming terluka parah. Bocah, kamu akan mati hari ini. Wakil Jenderal Song berteriak dingin. Dia memimpin pasukan lapis baja lainnya dan menyerang Lu Ming. Meledak. Pada saat ini, Lu Ming berteriak lagi. Ledakan. Tumpukan lumpur di samping tiba-tiba meledak. Kaisar Naga Abadi Chapter 3250 Bahasa Indonesia. Bab 3250, Bab 3250 Pembunuhan Lumpur. Saat Lu Ming melancarkan gerakannya tadi, dia telah diam-diam melemparkan sigil ke kolam lumpur. Pada saat itu, ia dipaksa mundur oleh Wakil Jenderal Song dan membuat jarak antara dirinya dan lumpur. Lu Ming tidak ragu-ragu. Ia membentuk segel dan segel itu langsung meledak. Segel itu meledak seperti bom dan lumpur berceceran di mana-mana. Seketika itu juga serangkaian teriakan terdengar.
Mayat Wakil Jenderal Song dan para prajurit berbaju besi telah berubah menjadi sarang tawon, berlubang-lubang di sekujur tubuh mereka. Lu Ming tersentak kaget. Kekuatan lumpur itu di luar dugaannya. Begitu mengerikannya hingga seperti peluru yang mengenai tahu. Melintas melewati tubuh prajurit berbaju besi dan meninggalkan lubang. Bahkan Wakil Jenderal Song, yang berada di puncak tahap Raja Dewa, tidak dapat menghalanginya. Untungnya, Lu Ming berhasil dipukul mundur oleh Wakil Jenderal Song dan berada cukup jauh. Dia juga sudah siap dan tidak terkena cipratan lumpur. Ah! Para prajurit berbaju besi yang tertusuk lumpur menjerit nyaring. Sebuah pemandangan mengerikan muncul. Tubuh mereka dengan cepat mengering dan membusuk. Hanya dalam beberapa tarikan napas, yang tertinggal hanyalah kerangka. Tidak. Sumber.com, diperbarui pada NONU, S Omicron. Tingkat kultivasi Wakil Jenderal Song lebih tinggi, jadi dia mampu bertahan lebih lama. Dia tidak langsung mati, tetapi dia hanya bisa menyaksikan tubuhnya membusuk. Dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Matanya dipenuhi ketakutan. Sialan, kau tidak akan mati dengan baik. Aku akan memberitahu Jenderal. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Kau akan turun dan menemaniku. Wakil Jenderal Song berteriak histeris. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara jade dan mengirim pesan. Begitu berita itu tersebar, tubuh Song Bian telah berubah menjadi tengkorak. Seorang God King puncak telah jatuh begitu saja. Kita tidak bisa lama-lama di sini, ayo pergi. Lu Ming tidak ragu-ragu. Setelah menelan pil, dia nyaris tidak berhasil menstabilkan luka-lukanya. Kemudian, dia bergegas keluar dari gua tambang dan bergegas keluar. Dia tidak bisa lagi tinggal di tambang emas giok hitam. Lu Ming memutuskan untuk pergi. Bahkan jika dia tidak menyelesaikan misi dan dihukum oleh Akademi Suci Kerajaan Void Besar, itu lebih baik daripada terbunuh di sini. Namun, ekspresi Lu Ming berubah sebelum dia bisa terbang jauh. Ledakan. Pasukan lapis baja melintasi kekosongan dan menyerbu. Tidak hanya itu, ada juga pasukan lapis baja yang terbang dari beberapa arah lain. Massa hitam Angkatan Darat menutup seluruh kekosongan dengan aura yang sangat ganas, menghalangi semua jalan mundur. Tentara giok hitam telah bergerak keluar. Ledakan. Pada saat ini, di kedalaman tambang, aura mengerikan membumbung tinggi ke langit. Tekanan besar menyelimuti seluruh tambang emas giok hitam. Ini jelas merupakan seorang ahli dewa-dewa. Selain itu, dia bukan dewa-dewa biasa. Dia dapat dianggap sebagai ahli bahkan di antara dewa-dewa. Di dalam tambang, banyak sekali budak yang gemetar ketakutan. Brengsek. Lu Ming berteriak murka, ekspresinya amat jelek. Wakil Jenderal Song benar. Masalah ini memang diperintahkan oleh Jenderal Biekuo dari tentara giok hitam. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa memobilisasi begitu banyak prajurit tentara giok hitam. Siapa yang memimpin Biekuo? Pada saat ini, Lu Ming tidak punya waktu untuk berpikir. Pintu keluar telah ditutup dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Masuklah ke tambang itu. Ada sedikit kekejaman di mata Lu Ming. Tambang itu sangat aneh. Sekarang, hanya tambang itu yang bisa menolongnya. Kalau tidak, tidak ada cara lain. Meskipun dia memiliki berbagai macam bendera dan segel susunan yang dibuat oleh Lan Sang, serta beberapa segel yang dibuat oleh kultus iblis tulang, bendera dan segel susunan itu masih efektif melawan raja-raja dewa. Menggunakannya melawan para dewa-dewa sama saja dengan mencari kematian. Lu Ming berbalik dan berlari ke dalam tambang. Dia di sana, kejar. Sekelompok prajurit berbaju besi melihat Lu Ming dan mengejarnya. Namun, ketika mereka sampai di pintu masuk tambang, mereka berhenti dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tambang ini adalah tambang yang baru ditemukan. Sangat aneh, dan banyak orang telah meninggal. Hal itu membuat orang-orang takut, dan mereka tidak berani masuk. Setelah Lu Ming bergegas memasuki gua tambang, dia mulai memikirkan tindakan balasan. Pihak lain pasti akan mengejar kita. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Nak, ada banyak hal di tambang ini yang bisa digunakan. Ada lebih dari satu kolam lumpur itu. Namun, jika kau memasang beberapa perangkap pembunuh,
Setan tulang berbicara dan mengajari Lu Ming cara memasang jebakan. Lu Ming melambaikan tangannya dan bendera-bendera formasi itu berkibar ke setiap sudut tambang. Kemudian, dengan kilatan cahaya, mereka tersembunyi dan menghilang. Lu Ming terus melambaikan tangannya dan bendera susunan, cakram susunan, dan benda-benda lainnya beterbangan keluar. Ada juga beberapa anjing laut yang terbang ke lumpur. Sigil itu ringan dan mengambang di atas lumpur. Selama Lu Ming mengendalikannya, sigil itu akan meledak kapan saja. Gua tambang itu besar, dengan bebatuan aneh dan medan yang rumit. Setelah menyiapkan tempat itu, Lu Ming membakar tulang-tulang wakil Jenderal Song dan sisanya menjadi abu. Ia kemudian menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi dan menunggu dengan tenang. Di pintu masuk tambang, semakin banyak tentara lapis baja berkumpul dan mengepung tambang, tetapi tidak ada seorang pun yang masuk. Tiba-tiba, aura mengerikan muncul. Para prajurit berbaju besi itu minggir dan seorang pria kekar berjalan mendekat dengan langkah lebar. Pria kekar ini adalah Jenderal Tentara Giok Hitam, Bie Kuo. Jenderal, bocah itu bersembunyi di tambang ini. Seseorang melapor ke Bie Kuo. Apa anak ini pikir dia bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di tambang ini? Sungguh lelucon. Bie Kuo mendengus dingin, matanya sangat gelap dan dingin. Rencana awalnya adalah untuk memancing wakil Jenderal Song dan yang lainnya ke dalam tambang dan membunuh Lu Ming. Kemudian, dia dapat mengumumkan kepada publik bahwa Lu Ming telah menerobos masuk ke dalam tambang aneh ini sendirian dan terbunuh olehnya. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa rencananya berjalan mulus. Dia tidak pernah menyangka akan menerima transmisi suara dari wakil Jenderal Song. Wakil Jenderal Song dan yang lainnya telah musnah sepenuhnya, tetapi Lu Ming belum mati. Dia segera menjadi marah dan memimpin angkatan darat untuk memblokir semua jalan keluar. Baguslah. Aku berencana untuk mengirim seseorang untuk menjelajahi tambang itu. Sekarang, aku akan membunuh seseorang saat melakukannya. Bie Kuo mencibir. Kemudian, dia melihat beberapa orang kuat dan berkata, Wakil Jenderal Wei, Wakil Jenderal Liu, bawa beberapa orang dan bunuh bocah itu. Lalu, jelajahi tambang ini. Ekspresi beberapa pria kekar itu berubah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Bie Kuo. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan menerima perintah itu. Masing-masing dari mereka memimpin puluhan prajurit dan bergegas masuk ke dalam tambang. Sebanyak 3 wakil jenderal memimpin hampir 100 prajurit lapis baja ke dalam tambang. Bahkan prajurit lapis baja yang paling lemah pun berada di level keempat alam God King. Mereka adalah elit dari pasukan Giok Hitam. Setelah memasuki tambang, mereka dengan hati-hati berpisah dan bergerak maju perlahan. Tak lama kemudian, mereka telah menempuh perjalanan cukup jauh dan sampai di tepi perangkap yang dipasang Lu Ming. Sedikit lagi, Lu Ming bersembunyi dalam kegelapan dan menonton dalam diam. Perlahan-lahan, lebih dari segelintir prajurit berbaju besi jatuh ke dalam perangkap yang dibuat Lu Ming. Aku akan mengantarmu pulang. Niat membunuh terpancar di mata Lu Ming. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya.